Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Pak Darmawan. Kali ini kita akan membahas Matematika SDMI kelas 4 dari penerbit Mass Media dan penulisnya Rika Setianingsih. Kita kali ini akan membahas halaman 30 dan 31, yaitu latihan soal bab 1. Kita langsung saja. Di sini ada evaluasi bab yang A. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang tepat. Nomor 1. Pecahan yang senilai dengan pecahan 6/5 adalah titik-titik, koma, titik-titik, koma, dan titik-titik. Jadi kita di sini disuruh mencari pecahan yang senilai, tapi mencarinya 3 ya. Nah, kita coba jawab nomor 1. Nah, 6/5 itu sama saja atau senilai dengan, masih ingat pelajaran yang dulu, kita harus kalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ya. Pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misal ini kita kalikan 2, 6 kali 2, 12, 5 kali 2, 10. Jadi 6/5 itu sama saja dengan 12/10. Atau kita kalikan 3, 6 kali 3 adalah 18, 5 kali 3 adalah 15. Atau kita kalikan 4, 6 kali 4 adalah 24, 5 kali 4 adalah 20. Jadi 6/5 itu senilai dengan 12/10, senilai juga dengan 18/15, senilai juga dengan 24/20. Kita cari di option ini yang ada 3 ini yang memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang A ini ya. Nomor 2. Bentuk desimal dari 12/125 adalah, nah, berarti kita buat penyebutnya itu kita buat menjadi 100 atau 1000 ya. Karena di sini sudah 125, berarti kita buat menjadi 1000. Nah, kita kalikan berapa supaya menjadi 1000? Kita kalikan dengan 8. Begitu juga dengan pembilangnya, kita kalikan dengan 8. 12 kali 8 adalah 96. Jadi 12/125 itu sama saja dengan 96/1000. Nah, kita ingat pelajaran yang dulu, kalau 1000 kita mundur 3 komanya. Dari 9,61, sebelum 91, dan 1 lagi. Makanya ini bisa ditulis menjadi 0,096. Jadi 12/125 itu kalau dalam bentuk desimal adalah 0,096. Nah, sekarang kita cari yang jawabannya 0,096. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Bentuk pecahan biasa dari 125% adalah, berarti 125% itu adalah 125/100. Kita bagi dengan bilangan yang sama supaya cari yang paling sederhana, yaitu kita bagi dengan 25. Berarti 125 bagi 25 adalah 5, 100 dibagi 25 adalah 4. Ya. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi, yang ini bisa, tapi harus dua-duanya bisa dibagi ya. Itu kalau mau paling sederhana lagi. Karena ini salah satu sudah tidak bisa dibagi, maka ini adalah yang paling sederhana. Jadi jawabannya adalah 5/4. Nomor 4. Bentuk persen dari 3/4. Berarti 3/4 itu kita buat penyebutnya ke 100 atau 1000 ya. Bukan 1000. Nomor 4. Kita 3/4 itu penyebutnya, kalau ingin ke persen dirubah ke dalam per 100. Makanya 4 menjadi 100 itu berarti kita kalikan dengan 25.
4 kali 25 100, maka pembilang pun harus dikalikan dengan 25. Jadi 3 kali 25. Jadi 75 per 100. Itu sama saja dengan 75%. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5. 3 per 6 titik-titik 5 per 7. Tanda hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah, nah, kita ingat lagi, kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya kita samakan menjadi, kita kalikan saja 6 dengan 7 ini. Ya. Nah, kita kalikan dengan 7. Penyebutnya yang pembilang pun kalikan dengan 7. 3 kali 7 21. 6 kali 7 adalah 42. Nah, sekarang yang satu lagi 5 per 7. Nah, kita kalikan dengan 6 penyebutnya, supaya hasilnya adalah 42. Ya. 5 kali 6 30. 7 kali 6 adalah 42. Ini penyebutnya sudah sama. Sekarang kita lihat mana yang lebih besar. Yang 21 atau 30, yang lebih besar adalah yang 30 atau yang 5 per 7. Maka 3 per 6 dengan 5 per 7 adalah lebih besar 5 per 7. Jadi mulutnya menghadap 5 per 7. Jadi tandanya adalah kurang dari. Ini ya. Tanda hubungnya adalah kurang dari. Berarti jawabannya adalah yang A. Atau boleh kalian cara cepatnya kali silang saja. 7 kali 3 adalah 21. 6 kali 5 adalah 30. Gedean mana 21 dengan 30? Ya gedean 30. Maka tandanya adalah kurang dari. Atau boleh dibaca 21 kurang dari 30. Itu ya. Itu cara alternatif yang lain. Nomor 6, 145 ditambah 123. Kita taksiran dulu ya. 145 kita taksir menjadi 100. Kenapa 100? Angka puluhannya ini 4, artinya di bawah 5, maka kita tarik ke bawah ya. Sekarang 123. Karena angka puluhannya di bawah 5, maka kita tarik ke bawah juga menjadi 100. 100 ditambah 100 adalah 200. Maka kita cari jawabannya yang 200. Adalah yang A. Nomor 7. Taksiran ke puluhan terdekat dari 64 dibagi 24 adalah, berarti 64 kita tarik ke bawah karena 4 ini di bawah 20, di bawah 5 ya. Maka kita tarik ke bawah. Maka kita tulis adalah 60 ya. Sekarang 24 kita tarik ke bawah juga karena 4-nya ini di bawah 5. Jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Hasil penaksiran dari 9 per 10 dikurangi 7 per 9 adalah, berarti kita 9 per 10, kita lihat yang 9 per 10. Nah, lihat penyebutnya adalah 10. Tengah-tengahnya dari 10 kita lihat ke atas itu berarti 5. Karena 5 per 10 kan adalah setengah. Maka karena ini angkanya 9 di atas 5, maka kita tarik ke atas. Jadi ditambah 1. Jadi 9 menjadi 10. Sekarang 7 per 9. Setengahnya dari 9 kan pas setengah. Pembilangnya lebih dari 4 setengah. Jadi 7 berarti dekat ke 9. Maka kita tarik ke atas juga. 7 menjadi 8. Maka 9 per 10 jadi 10 taksirannya. 7 per 9 taksirannya menjadi 8. Maka 10 kurangi 8 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9. 19,6 kali 2,3. Berarti karena komanya adalah 6, dia lebih dari 5, kita tarik ke atas. Berarti menjadi 20 kali 2,3, komanya ini 3 itu kurang dari 5. Maka kita tarik ke bawah. Berarti jadi 2. 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah yang A. Per 10. Hasil penaksiran dari 21,5 ditambah
10,7 adalah 21,5 karena ini angkanya 5, komanya. Maka bisa kita tarik ke atas ya. 5 atau lebih dari 5 itu ditarik ke atas. Jadi 21 menjadi 22. 10,7 karena ini lebih dari 5, komanya ini ya, angkanya, maka kita tarik ke atas. Berarti 10,7 menjadi 11. Jadi 22 ditambah 11 sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang bagian B, yaitu bagian uraian atau esai. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Sederhanakan pecahan-pecahan di bawah ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. A 48/56, B 72/56. Jadi tugasnya nomor 1 itu adalah menyederhanakan pecahan. Kita coba ya. 48/56 berarti kita bagi dengan bilangan yang sama sampai dia tidak bisa dibagi lagi ya dua-duanya. Jadi kita bagi dengan 8 ya. Ini bisa dibagi dengan 8 adalah 6. 56 dibagi 8 adalah 7. 6 dibagi 2 bisa, 7 tidak bisa dibagi 2. Dia bukan hasilnya bulat, maka ini adalah paling sederhana ya. Yang B, 72/56, maka kita bisa bagi juga dengan 8 di sini. Karena dua-duanya bisa dibagi dengan 8. 72 dibagi 8 adalah 9, 56 dibagi 8 adalah 8 ya. 9 dibagi 3 bisa, 8 bagi 3 jadi pecahan ya, nggak bisa. Berarti ini sudah paling sederhana. Sekarang nomor 2. Ratna menggunakan 3/4 dari uang sakunya untuk membeli buku dan alat tulis. Sementara sisanya ditabung. Berapa persen uang yang ditabung dan berapa persen uang yang digunakan untuk membeli buku dan alat tulis? Jadi kita disuruh merubah bentuk pecahan biasa ini ke dalam persen ya. Kita coba jawab. Kita coba yang 3/4-nya dulu, membeli buku dan alat tulis. Membeli buku dan alat tulis adalah 3/4. Berarti 3/4 ini kita rubah ke dalam persen. Nah, ingat kalau merubah ke dalam persen, penyebutnya harus ke dalam 100 ya. Karena ini 4, supaya 100 kita kalikan dengan 25. Maka pembilang pun harus kalikan dengan 25. Jadi 3 kali 25 adalah 75. Jadi 75/100. 75/100 itu sama saja dengan 75%. Jadi 3/4 itu sama saja dengan 75%. Sekarang kita yang sisanya ya, yang menabung. Karena totalnya itu adalah 1 atau 4/4, karena sudah digunakan 3/4, maka sisanya adalah 1/4 ya. Total pecahan itu kan karena ini penyebutnya 4, maka kita tulis 4/4. Ya, satunya itu. Maka hasilnya adalah 1/4. Kita rubah ke dalam bentuk persen. 4 kita kali 25 supaya hasilnya 100. Yang pembilang pun kita kalikan dengan 25. Jadi 1 kali 25 adalah 25. Per 4 kali 25 adalah 100. 25/100 itu sama saja dengan 25%. Jadi jawabannya adalah untuk membeli buku dan alat tulis adalah 75% dari uang sakunya. Untuk ditabung adalah 25% ya. Nomor 3. Made diminta ibunya membeli gula pasir sebanyak 0,25 kilo dan tepung terigu sebanyak 1 kilo. Sesampainya di rumah sebanyak 0,75 kilo tepung terigu digunakan untuk membuat kue. Berapa kilogram berat kue pasir yang dibeli Made jika dinyatakan dalam pecahan biasa? Dan berapa persen tepung terigu yang digunakan untuk membuat kue? Jadi di sini tugasnya berapa kilo berat gula pasir dalam pecahan biasa ya.
Nah, dan berapa persen tepung terigu? Nah, berarti gula pasir itu 0,25 ya di sini. Kita rubah ke dalam pecahan biasa. Gula pasir 0,25 kita rubah dalam pecahan biasa. 0,25 itu sama saja dengan 25 per 100. Kenapa Pak per 100? Kita ini geser komanya 2. 1, 2, maka 25 per 100. Kita bagi dengan bilangan yang sama supaya lebih sederhana. Kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi 0,25 itu sama saja dengan 1 per 4. Karena di sini satuannya kilo, maka kita tulis kilo ya. Terus tepung terigu ya. Tepung terigu katanya 0,75 ya, dirubah ke dalam persen karena di situ ditanya berapa persen. Berarti 0,75 sama saja dengan 75 per 100. Nah, 75 per 100 itu sama saja dengan 75% ya. Gampang ya. Nomor 4. Ayah dan Anton pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa bahan bangunan. Di antaranya 1/4 kg semen, 3/14 kg semen putih, dan 9/16 kg cat. Taksirlah total berat dari bahan bangunan yang dibeli oleh Ayah dan Anton. Berarti kita disuruh menaksir total berat semua bahan bangunan ini. Berarti kita tinggal jumlahkan saja semuanya ya. Nomor 4 ini. Tapi kita taksir dulu. 4, 1/4. Di sini penyebutnya 4. Berarti kalau tengah-tengahnya itu yang atas harus 2. Karena ini di bawah 2, maka kita tarik ke bawah 1/4 ini ya. Maka 4 1/4 kita tulis adalah 4. 3 3/14. Kita lihat yang 3/14-nya. Setengahnya dari 14 adalah 7. Maka karena ini 3 di bawah 7, maka kita tarik ke bawah ya. Kalau yang ini di atas 7, maka tarik ke atas ya. Berhubung ini di bawah 7, kenapa Pak 7? Karena ini 14 gitu ya. Berarti kita tarik ke bawah menjadi 3. 9/16. Nah, tengah-tengahnya 16 adalah 8 ya. Karena ini lebih dari 8 menjadi 9. Nah, maka ini ditarik ke atas ditambah 1 menjadi 2 ya. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9 kilo. Ya. Karena aturan penaksiran itu kan kalau di bawah 5 itu ditarik ke bawah. Kalau sama dengan 5 atau lebih dari 5 maka ditarik ke atas ya. Nomor 5. Titus mempunyai kain panjangnya 120 cm. Ia akan memotong kain itu sepanjang 9,6 cm. Taksirlah berapa banyak potongan kain yang dihasilkan. Berarti kita bagi saja ini ya. Kita bagi ya. 120 kita bagi dengan 9,6. Karena ini sudah bulat ya. Kita tulis lagi. Nah 9,6 kita taksir. Karena ini komanya lebih dari 5. Maka kita tarik ke atas. Tambah 1. 9 tambah 1 adalah 10. 120 dibagi 10 sama dengan 12 cm. Jadi itu mudah-mudahan anak-anakku mengerti ya dari mengerjakan latihan soal bab 1, PJ-nya 10 dan SA-nya 5. Mudah-mudahan tambah mengerti ya. Dicoba lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.